Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Makhrita Hanum. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendampingan dan pendamping proses produk halal atau PPH. Di dalam proses pendampingan dan pendamping produk halal, di sini sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan turunannya. Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu karena di Indonesia itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Dan untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Kemudian pokok-pokok pengaturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan turunannya yaitu yang pertama, menjamin ketersediaan produk halal, mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam jaminan produk halal, pelaksanaan jaminan produk halal oleh BPJPH, tata cara memperoleh sertifikasi halal, kerjasama BPJPH dengan kementerian atau lembaga terkait MUI dan LPH, pengawasan JPH dan sanksi administratif dan sanksi pidana. Kemudian di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di sini sudah dijelaskan bahwa produk yang masuk atau yang beredar atau yang diperdagangkan di wilayah Indonesia harus sudah bersertifikat halal. Di mana produk di sini ada dua kategori. Yang pertama yaitu barang dan yang kedua adalah jasa. Di mana barang memiliki beberapa macam yaitu antara lain makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk biologi, produk kimia, produk rekayasa genetika, kemudian barang gunaan atau dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Kemudian jasa meliputi yaitu penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Semuanya ini ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI. Dan semuanya ini hanya berkaitan dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik, baik itu yang berasal dari unsur hewani atau tumbuhan. Next. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2021, kewajiban bersertifikat halal bagi UMK yang memenuhi syarat tertentu didasarkan atas pernyataan pelaku UMK atau self-declare. BPJPH menetapkan standarnya. Melalui pendampingan PPH dilakukan oleh ormas atau lembaga keagamaan Islam, PT, dan pemerintah, di mana pengangkatan auditor halal oleh LPH dengan syarat memiliki sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ataupun PT ataupun lembaga pelatihan yang terakreditasi. Kemudian kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan MUI dengan fatwa penetapan kehalalan produk. Pelaksanaan fatwa halal MUI dilaksanakan di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Kemudian pendirian LPH dikeluarkan oleh BPJPH, langsung keluar status akreditasi dilaksanakan oleh tim akreditasi yang ditunjuk Menteri Agama, di mana pendirian dan akreditasi lembaga produk halal itu meliputi wewenang MUI, kemudian auditor halal, dan pernyataan dari pelaku usaha. Kemudian waktu pengurusan sertifikat halal yaitu terdiri lamanya yaitu mulai 21 hari sejak pengajuan permohonan ke BPJPH, kemudian audit di
LPH, penetapan halal di Komisi Fatwa MUI, sampai terbit sertifikat halal dari BPJPH. Kemudian biaya di dalam pengurusan sertifikat halal saat ini adalah gratis alias 0 rupiah. Pengurusan sertifikat halal bagi pelaku UMK tidak dikenakan biaya, disubsidi oleh negara melalui APBN atau APD, yaitu anggaran pendapatan negara, anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah atau fasilitas pihak yang lain. Kemudian dasar hukum pendampingan proses produk halal. Di dalam dasar hukum pendampingan proses produk halal ini sudah dijelaskan di dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 135 Tahun 2021 tentang pedoman pelatihan pendampingan produk halal, yaitu pendamping produk halal. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 136 Tahun 2021 pedoman verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 tentang juknis pendamping PPH, penentuan kewajiban bersertifikat halal untuk pelaku UMK yang didasarkan atas permohonan pelaku usaha. Kemudian berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Pasal 139 Tahun 2020 tentang penahapan produk makanan dan minuman, produk pada sektor makanan dan minuman untuk penahapan pengajuan sertifikasi halal akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2024. Percepatan sertifikasi untuk pelaku usaha mikro kecil didorong dengan menyegerakan fasilitas melalui self-declare pernyataan pelaku usaha. Untuk dapat melaksanakan self-declare diperlukan adanya pendamping proses produk halal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021, pendamping PPH harus diawali dengan lembaga pendamping PPH yang menaungi para pendamping PPH. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai PPH. Apakah PPH itu dan siapakah pendamping PPH itu? PPH adalah proses produk halal yang disingkat dengan PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup mulai dari penyediaan bahan baku, kemudian pengolahan bahan baku, penyimpanan bahan baku, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk yang telah dicantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021. Kemudian pendamping PPH adalah tenaga atau seseorang yang melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Syarat dari pendampingan PPH yaitu ada 3. Yang pertama dari ormas dan lembaga keagamaan Islam, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, kemudian instansi pemerintah atau badan usaha selama bermitra dengan organisasi masyarakat. Pertama yaitu organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan Islam memiliki syarat sebagai berikut, yaitu harus telah berdiri minimal 10 tahun. Yang kedua memiliki minimal 5 orang ahli agama yang memiliki syariat kehalalan produk. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki unit yang menangani pendampingan proses produk halal. Kemudian yang kedua yaitu perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dengan syarat sebagai berikut. Memiliki akreditasi, kemudian memiliki unit yang pendampingan menangani proses produk halal, kemudian menyiapkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi relevan dengan tugas pendampingan PPH. Kemudian instansi pemerintah atau badan usaha selama bermitra dengan organisasi masyarakat
lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi. Di dalam pendaftaran pendampingan produk halal atau pendamping produk halal harus memiliki dokumen sebagai berikut, yaitu dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu akta atau dasar hukum pendirian, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga yaitu ijazah atau syahadah sebagai bukti keahlian terhadap syariat kehalalan produk, yang keempat data identitas pendamping proses produk halal, kemudian yang kelima pernyataan komitmen. Registrasi pendampingan proses produk halal. Setelah diverifikasi oleh badan proses jaminan produk halal dan telah memenuhi persyaratan. Berikut adalah screenshot dari lembaga pendamping. Seperti ini isinya, nanti bisa dilihat. Di sini ada nama lembaga, jenis lembaga, alamat, kecamatan, kabupaten atau kota, kode pos provinsi, dan email. Kemudian di sini ada data registrasi, nomor registrasi, tanggal berlaku, status, kemudian penanggung jawab, dan nama kontak, nomor HP pimpinan, nomor HP kontak. Kemudian kewajiban dan pendampingan proses produk halal. Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum atau perguruan tinggi yang telah memiliki nomor registrasi mempunyai kewajiban yang pertama yaitu melakukan rekrutmen pendamping proses produk halal. Yang kedua, melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping proses produk halal. Yang ketiga yaitu menyampaikan laporan kinerja pendampingan proses produk halal kepada badan penyelenggara jaminan produk halal dan membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil selama proses pendampingan proses produk halal berlangsung. Berikut adalah contoh dari tampilan dashboard Lembaga Pendamping Pusat Kajian Halal Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini dijelaskan adanya jumlah pendamping, kemudian dalam proses, kemudian sertifikat yang keluar, dan nomor registrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendamping PPH. Pendamping PPH adalah orang perorangan yang melakukan proses pendampingan PPH. Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, harus berwarga negara Indonesia, beragama Islam, kemudian memiliki wawasan yang luas mengenai syariat, mengenai kehalalan produk, memiliki sertifikat pelatihan pendampingan PPH, berpendidikan paling rendah yaitu lulusan MA atau SMA atau sederajat. Persyaratan peserta pelatihan pendampingan proses produk halal yaitu pas foto 3x4 dengan latar belakang berwarna merah, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, surat tugas atau rekomendasi dari lembaga. Pelatihan pendampingan proses produk halal dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kemudian organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum atau perguruan tinggi, kemudian instansi pemerintah atau badan usaha. Peserta yang telah lulus pelatihan pendamping proses produk halal diberikan sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping PPH. Setelah lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan BPJPH akan melakukan registrasi. Dalam hal peserta yang lulus pelatihan pendamping PPH dari lembaga yang menyelenggarakan pelatihan di luar BPJPH. Pengajuan permohonan registrasi disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum atau perguruan tinggi kepada BPJPH. Pendamping PPH telah diregistrasi memiliki nomor registrasi pendamping. Berikut tampilan data pendamping PPH di akun Lembaga Pendamping Pusat Kajian Halal Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping PPH harus menunjukkan integritasnya dan melaksanakan kode etik pendamping PPH. Yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya menjadi pendamping PPH sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanat umat
yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu jujur dan berani di dalam mengungkapkan data dan informasi yang terkait dengan bahan-bahan yang haram, najis, syubhat, sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya untuk kepentingan hasil pendampingan PPH. Objektif, kritis, dan transparan dalam menganalisis dan menyimpulkan temuan-temuan tanpa membuat tekanan kepada pihak pelaku usaha. Yang keempat yaitu amanat dan dapat menjaga kerahasiaan pelaku usaha dan tidak menyampaikan kepada pihak lain. Yang kelima yaitu teliti dan cermat dalam memeriksa data yang diperlukan dalam rangka mencari kebenaran. Yang keenam yaitu tidak menerima suap. Yang ketujuh tidak menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pendamping PPH. Yang kedelapan senantiasa menampilkan akhlakul karimah. Kemudian komunikasi pendamping PPH yaitu membangun relasi penuh dengan kesopanan, keramahan kepada pelaku usaha, menyampaikan maksud dan tujuan pendamping PPH dengan baik, menyampaikan informasi secara lengkap dan benar, mendorong serta memotivasi pelaku usaha dalam proses pendampingan PPH, menjalin komunikasi secara intens selama proses pendampingan PPH, membantu dan membimbing pelaku usaha dalam melengkapi dokumen persyaratan pernyataan pelaku usaha, kemudian berkomunikasi yang sifatnya solutif untuk membantu menyelesaikan permasalahan pelaku usaha dalam proses pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha. Senantiasa berkomunikasi yang didasarkan pada akhlakul karimah. Kemudian pencabutan nomor registrasi pendamping PPH. Nomor registrasi pendamping PPH akan dicabut jika yang pertama tidak memenuhi persyaratan pendampingan PPH, yang kedua melakukan pelanggaran tugas sebagai pendamping PPH, yang ketiga tidak melakukan pendampingan selama 2 tahun berturut-turut, yang keempat mengundurkan diri, dan yang kelima meninggal dunia. Kemudian ketentuan terkait pelaku usaha mikro dan kecil pada Peraturan Pemerintah 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH. Pasal 79 yaitu sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH, yaitu standar halal paling sedikit terdiri atas pernyataan pelaku usaha melalui akad atau ikrar yang berisi bahwa produknya itu halal. Kemudian proses produksinya juga halal dan sederhana. Adanya pendamping PPH. Kemudian pernyataan pelaku usaha kriterianya yang pertama produk tidak beresiko, yang kedua yaitu bahan sudah pasti kehalalannya, yang ketiga yaitu proses produksi dipastikan kehalalannya dan melalui proses yang sederhana. Kemudian akad atau ikrar halal pelaku usaha setelah lolos verifikasi oleh pendamping PPH. Persyaratan dari pelaku usaha. Persyaratan umum yaitu yang pertama, pelaku usaha belum pernah mendapatkan fasilitas sertifikasi halal secara gratis. Kemudian yang kedua memiliki aspek legal berupa NIB. Kemudian yang ketiga memiliki modal usaha minimal 2 miliar rupiah yang dibuktikan dengan data. Kemudian melakukan usaha dan memiliki modal usaha atau aset di bawah 2 miliar, bukan minimal ya, tapi di bawah 2 miliar, jadi maksimalnya 2 miliar yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB. Kemudian melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 1 tahun. Persyaratan khusus yaitu memiliki fasilitas produksi atau outlet paling banyak 1, bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi. Berikut adalah form dari pernyataan pelaku usaha, yaitu format akad atau ikrar.
Kemudian ini adalah format dari rekomendasi hasil verifikasi dan validasi pendampingan PPH. Kemudian ini adalah alur pendampingan PPH. Jadi pertama pelaku usaha membuat skema, bahan, dan PPH. Kemudian datanya masuk ke dalam pendamping. Kemudian pendamping melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, permohonan, bahan, dan skema. Dapat dilakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan bahan yang dibutuhkan kepastian kehalalannya. Kemudian setelah pendamping melakukan verifikasi, kemudian masuk ke dalam pelaku usaha. Jika hasil verifikasi tidak memenuhi persyaratan, maka bisa dikembalikan lagi. Jika memenuhi persyaratan, maka masuk ke dalam BPJPH untuk menerima dan memverifikasi dokumen permohonan, kemudian menyerahkan ke MUI. Setelah dari MUI, maka akan ada sidang fatwa dan penetapan halal. Setelah itu masuk ke BPJPH untuk penerbitan sertifikat halal. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak pendamping semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.